kapan semuanya? Ada. Ada dibaca bukunya di asrama? Ada. Ya. Dan sebelum kita mulai belajar, saya minta tolong kepada ketua kelas, tolong siapkan untuk berdoa. Assalamualaikum. Iqra'u doa. Semoga dengan doa barusan dibukakan pintu hati kita, pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini, ya. Nah, sudah siap untuk belajar semuanya? Nah, kalau sudah siap, maka sekarang keluarkan bukunya. Semua buku yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, silakan disimpan dulu, ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan mencek kehadirannya. Ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Azam masih sakit. Azam sakit. Ali sakit semua ya. Suaminya hadir ya. Mudah-mudahan Azam nih yang masih di rumah segera balik lagi ke sekolah ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ustazah mau tanya, pelajaran sebelumnya ada nggak dibaca-baca? Ada. Apa? Kita minggu lalu belajar tentang apa? Cerita fantasi. Iya. Udah sampai kemana? Baru mempelajari Cara membuat strukturnya dan cara membuatnya. Nah, hari ini apa kaitannya materi kita pada pertemuan sebelumnya dengan hari ini? Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang tata cara bagaimana cara membuat cerita fantasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita fantasi gitu ya. Sudah. Nah, sebelum kita masuk ya ke materi hari ini, buat perhatikan hari ini semuanya. Masa depan adalah milik mereka yang bersemangat mengawali hari ini. Nah, Ustazah lihat nih dari wajahnya semuanya bersemangat ya. Tapi sepertinya masih ada yang ngantuk-ngantuk ya. Nah, supaya ngantuk bagaimana caranya perhatikan ke depan, jangan pikirkan yang lain-lain ya. Pikirkan hari ini adalah masa depan itu adalah milik mereka yang bersemangat. Bagaimana yang pada pertemuan sebelumnya, masa depan itu bagaimana? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya, bukan tergantung apa yang kita lakukan di masa yang akan datang, tapi hari ini. Hari ini adalah penentu kesuksesan kita di masa yang akan datang. Sebelumnya juga Ustazah sudah bertanya sama antum, siapa yang mau sukses? Semuanya ingin sukses, ya kan? Semuanya punya mimpi. Dan saya yakin antum punya berbagai cara untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu, ya. Dan salah satu caranya yaitu dengan apa? Belajar, dengan semangat belajar. Ya, sigap dan higap nih pasti punya mimpi. Orang kembar aja, ya, dia pasti punya mimpi, mungkin mimpinya berbeda dan cara mewujudkannya juga berbeda. Bagaimana antum yang lain? Sedangkan yang kembar aja pasti caranya berbeda, ya kan? Jadi kita tuh punya masing-masing cara untuk mewujudkan mimpi kita, ya. Dan kemudian untuk hari ini sudah sampaikan capaian pembelajaran kita, yaitu antum nanti mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif, ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita nanti menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif pada apa? Untuk menulis kerangka teks narasi. Teks narasi ini dia berupa cerita fantasi sesuai alur cerita fantasi, ya. Nah, kemudian yang kedua kita
mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks cerita fantasi yang utuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah adanya kerangka dari cerita fantasi itu, atau kembangkan nanti kerangka itu sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Ya, terbaik kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Lakukan. Udah, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya punya pertanyaan. Tadi sudah menjawab ya, Siga tadi sudah menjawab. Pembelajaran sebelumnya adalah tentang cerita fantasi, yaitu mempelajari tentang struktur dan tata cara menulisnya ya. Berarti kamu sudah tahu untuk apa itu teks cerita fantasi? Sudah tahu apa? Cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan, ya, betul? Oh iya, jadi bersifat imajinasi ya. Tapi kadang ada pula cerita fantasi ini dia yang terdiri atas imajinasi gabungan dengan kenyataan sehari-hari ya. Jadi tidak semuanya bersifat imajinasi, tapi pada umumnya memang bersifat imajinasi ya. Dan sebelumnya, sebelum dari kelas 7 ini udah pernah belum menulis cerita fantasi? Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Ada, bukan? Malam hari? Iya. Udah ada cerita fantasi yang selesai? Udah satu ya. Berarti udah tahu lu ya bagaimana cara menulisnya, langkah-langkahnya? Ya. Yang lain belum tadi ya? Yang belum hari ini kita menulis cerita fantasi. Ya. Dan kemudian membaca cerita fantasi udah pernah belum? Udah. Apa judulnya yang dibaca? Judul ceritanya? Panci ajaib. Apa lagi? Panci ajaib ya. Dia yang ajaib-ajaib itu, dia kalau cerita fantasi itu Timun Mas, biasanya seperti itu. Panci ajaib, lemari ajaib ya. Apa lagi? Apa? Hah? Kue? Mau? Nah, itu satu belum kenal lagi dengan nah, Zaki udah ada berarti ya. Nah, dari cerita fantasi itu intinya apa? Ceritanya itu masuk akal atau tidak? Tidak. Ya banyak yang dibuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti hari ini kita menulis ceritanya yang berdasarkan cerita-cerita yang sudah aku baca juga sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya Ustazah punya sebuah video ya. Silakan diperhatikan videonya. Kalau ini kan ada teksnya ya, kemarin kan ada yang suka video, katanya ada yang suka membaca teks. Jadi ini Ustazah gabungkan antara video dan teks. Nah, dengan ini nanti gambarnya ada teksnya. Jadi yang suka video silakan nanti lihat videonya. Yang teks nanti baca teksnya ya. Nah, jadi untuk memahami silakan dibaca teksnya karena ini pada umumnya teks ya.
ya, itu ya. Nah, seperti itu nanti tugasnya nanti berkelompok. Nah, kemudian dari adanya kerangka itu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh sehingga terbentuklah sebuah teks cerita klasifikasi. Dapat kan? Nah, sekarang Ustazah sampaikan pembagian kelompoknya berdasarkan yang kemarin yang sudah Ustazah tanya kemarin yang suka apa video katanya nih melihat teks ya kemarin ya. Nah, yang pertama kelompoknya kelompok 1 Polri, Habib, Fatkan, Naufal, Gozi. Kelompok 2 Ahmad Faiz, Zaki, Faisal, Irzal, Rafa. Kemudian selanjutnya kelompok 3 bisa diperhatikan di sini ya. Bisa? Nah, sekarang aku silakan duduk berdasarkan pembagian kelompok yang ada di depan. Tidak usah sebutkan semuanya karena ada di depan. Nah, sekarang silakan bergerak, duduk berkelompok. Ada pertanyaan? Boleh. Nah, mana di iya, tetap di sini. Cuma ada pertanyaan. Nah, ini apa ya? Cuma jangan kalau nah, satu kelompok terus mejanya ada 4. Ini.
menulis kerangka cerita fantasi dan menulis teks cerita fantasi ya. Nah, jadi ini Ustazah bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan dituliskan kelas, kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Seperti biasa, silakan pilih yang menjadi penanggung jawab atau ketua kelompoknya. Jadi nanti kalau kita ada presentasi, yang menyampaikan adalah semuanya. Itu boleh yang lain kalau Nah, udah dapat semuanya kan? Nah, antum kan juga mengerjakannya menggunakan bantuan media gambar. Silakan buka gambarnya yang kemarin itu, ya, di dalam buku ya. Video. Dan nah, untuk pembagian tugasnya, karena kita nanti akan menulis, ya, jadi silakan disepakati, ya, untuk menulis bagian orientasi siapa, komplikasinya siapa, ya, kemudian resolusi siapa, koda siapa, biar nanti apa? Biar nanti ketika mengerjakan itu jelas nanti mana yang mau dikerjakan, ya. Nah, kemudian kita sepakati dulu jadwal pengerjaannya berapa menit? Berapa? Berapa menit? 15 menit selesai. 20 menit ya. Nah, sekarang jam 8:05, berarti nanti jam 8:15 itu sudah selesai. Bisa? Nah, bisa. Silakan kerjakan. Kalau ada yang ragu dalam pengerjaannya, silakan bertanya sama Ustazah.
bagian itu. Iya. Menyampaikan nanti satu juga akan melakukan penilaian seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Nanti ada 3 penilaiannya. Yang pertama ada namanya sumatif, ada formatif dan diagnostik yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya yang di depan itu ya. Yang bertanya ini siapa yang menyukai video itu ya. Dan nanti juga ada penilaian sumatif itu nanti berupa penilaian pengetahuannya ya. Jadi nanti akan saudara bagi nanti ada soal, kemudian keterampilan ya. Keterampilan itu antum kemampuannya dalam menulis cerita ya. Dan tidak lupa pula ada nanti penilaian sikapnya. Penilaian sikap itu usaha lakukan ya ketika itu berkelompok ini. Dinilai nanti tanggung jawabnya, kerjasamanya, keaktifannya di dalam kelompok masing-masing ya. Nah, jadi dalam satu kelompok itu semuanya bekerja, tidak ada yang hanya numpang nama saja, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kode itu apa? Nah, seperti ini ya KPD-nya.
Kemudian resolusinya apa? Ya. Intinya aja. Tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Selesai. Selesai lagi. Aku ditambah
Udah, apa lagi? Udah itu apa? Hah? Udah penyelesaian atau kita membangun. Hah? Pak, Tuhan? Solusi ya Pak? Itu yang penyelesaian. Udah itu? Udah? Ah iya, besar. Satu ada dalam cerita atau enggak? Enggak. Jadi di mana? Tanya saudaranya enggak tahu pendiriannya. Ada enggak dalam cerita atau enggak? Ada. Karena nggak ada enggak ya. Jawabannya sana enggak. Saudara itu enggak tahu pendiriannya. Ragu-ragu. Ada. Udah. Udah.
mengerjakan tugasnya pada KPD masing-masing kelompok. Dan tadi juga masing-masing kelompok sudah bekerja sama, sudah perhatikan ya. Dan untuk melihat apakah yang dikerjakan itu sudah tepat atau belum, silakan sekarang antum boleh sebagai bentuk presentasi kita kalau disampaikan satu persatu ke depan pasti memakan waktu lama ya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, silakan ditempelkan lagi hasil kerjanya itu di dinding belakang kelompoknya masing-masing. Nah, ya di sana tempelkan keduanya. Yang di atas itu tempelkan dulu kerangkanya, di bawah itu baru teksnya. Ya, nah, silakan berulang bagi yang sudah selesai. Silakan ditempelkan lagi hasil kerja kelompoknya di dinding masing-masing. Nah, tadi bahkan yang udah selesai nih. Ya, silakan ditempelkan di atas. Nah, tempelnya itu perkirakan nanti bisa dibaca, jangan terlalu tinggi. Nah, dia terlalu tinggi, nah, nanti nggak kelihatan nanti tulisannya. Nah, itu kan. Kalau basic kan sampai maksimal nempelnya. Nah, silakan ditempelkan, tapi itu selesai. Pasti ada juga yang menulis. Zahra silakan tempel lagi Zahra. Di belakang kelompok masing-masing sudah melihat hasil kerja kelompok ya. Ada yang panjang sepertinya ini ceritanya, ada yang singkat, dan ada yang penuh satu halaman. Luar biasa. Ini kelompok 5 betul halaman. Berarti dia memang berkreasi karena sesuai tujuan pembelajaran kita tadi kan harus kreatif. Berarti sudah kreatif ya kelompok 5 ini. Ada yang asal berisi aja ya, dan ada juga yang ada seninya. Tamat. Nah, sekarang silakan. Nah, kita menanggapi hasil kerja dari masing-masing kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Ini Ustazah tuliskan pembagiannya. Kelompok 1 menanggapi kelompok berapa lagi? 2 lagi ya? 3. Nah, kelompok 1 menanggapi kelompok 2 menanggapi kelompok 3 berarti 4 5 menanggapi kelompok 1 ya. Nah, jadi aku silakan nanti kunjungi kelompok temannya, bawa buku catatannya, silakan lakukan pengamatan. Boleh nanti dikasih masukan atau saran. Yang pertama dari segi strukturnya apakah lengkap dituliskannya ya. Nah, boleh nanti ya. Yang pertama strukturnya apakah lengkap ya. Kemudian yang kedua apakah kalimatnya efektif ya. Kemudian yang ketiga, nah apa lagi? Kalimatnya. Kemudian struktur cerita itu ceritanya utuh nggak ya, utuh nggak berdasarkan struktur ini. Nah, sekarang setelah
Ya, Ustazah juga ikut ya, ikut melakukan pengamatan yang Ustazah juga.
Siapa yang lihat keluar itu yang di jendela? Woi, woi, yo, jalan, lupa lagi mau suruh mau jadi sapi ya kak semuanya. Cara kalau sapi lah ini yang pernah biar sapi. Ada lagi nah, ayo. Serah dulu. Ya, tadi aku menanggapi Sasa juga melakukan pengamatan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tadi itu kan presentasi namanya ya. Dan sekarang dari yang sudah diamati tadi, Sasa minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil tanggapannya ke depan. Nah, kelompok berapa yang mau tanggap duluan? Nah, kelompok 5 dulu ya. Siapa yang menanggapi? Rafa, silakan. Nomor 5 dulu. Iya, ayo silakan. Teruskan suaranya. Dia berapa? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 ini sedang menanggapi hasil kerja kelompok 1, yaitu teks yang ditulis untuk kelompok 5 menunjuk karena ada struktur kata tidak kata dan penulis huruf kapital dan penulisan kalimat. Nah, bisa didengarkan kelompok 1 ya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Gimana nih tepuk tangannya? Ada. Nah, peserta sudah tadi melihat ya. Selain pendapat dari kelompok 5, ini ada juga Sasa mau menanggapi juga. Dari kelompok 1 tadi sudah perhatikan. Untuk penulisan judul itu letaknya di mana? Nah, di tengah-tengah, letak judulnya di pinggir kan. Kemudian untuk penulisan paragraf, kalau kalimat pertama itu ditulisnya menjorok ke kanan. Berapa bentuk kan? Berapa spasi? Berapa? 5 ya, 5 spasi. Jadi yang paragraf kedua itu udah betul, paragraf pertamanya tadi jorokkan ke dalam ya. Nah itu. Kemudian ada juga penggunaan huruf kapitalnya. Ada yang belum tepat, silakan nanti diperhatikan lagi ya. Nah, kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2, ayo. Berapa? Kelompok 2 menanggapi kelompok 3. Kelompok si Haris dan Zahra. Coba dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi teks kompetensi dari kelompok 3. Di nomor 5 kurang benar atau tidak efektif karena seharusnya pada bagian itu kelompok resolusi dikomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan untuk Rafa. Jadi di kelompok 3 yang nomor berapa yang kurang tepat tadi? Nomor 5. 5 atau berapa? Komplikasi. Yang dituliskan di sana adalah apa? Resolusi. Komplikasi itu apa? Ya. Kalau resolusi penyelesaiannya atau akhirnya. Kalau moda penutup.
Di apa pesannya, apa yang bisa kita ambil atau apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita itu. Nah, itulah yang merupakan koda. Nah, jadi tadi itu kurang tepat ya, kelompok 4 menuliskan. Dan secara keseluruhan juga itu kesalahannya. Yang sudah betul menuliskan judul adalah kelompok 2, kelompok 3 kemana menuliskan judul? Mana judulnya? Oh ada juga ya. Nah, kelompok 4 dah betul, kelompok 5 juga sudah betul. Cuman di kelompok 5, 4, kemudian 3, 2. Nah, itu kesalahannya sama. Untuk menuliskan awal paragraf itu kalimat pertama didorongkan 5 spasi atau 5 sampai 7 spasi ke kanan ya. Dan penulisan huruf kapital itu huruf pertama pada kalimat ditulis dengan huruf kapital. Kemudian nama orang juga ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Itu ya kesalahannya. Nah, kemudian sekarang antum silahkan diambil lagi itu hasil kerjanya, silakan diambil ya, dan dikumpulkan ke depan ruangan. Silakan dibuka lagi ya, silakan dikumpulkan biar kita usah nilai ya. Dan silakan diambil lagi. Dan kemudian yang lain silakan kembalikan lagi tempat duduknya ke posisi semula. Kita akan melakukan tes untuk menguji pemahamannya tentang materi. Nah, yang udah dicoba itu silakan dikumpulkan ke depan. Yuk. Nah, ayo dikumpulkan iya. Semuanya. Lalu di depan ya. Dan silakan ditaruh di depan. Kemudian angkat lagi kursinya. Dah. Angkat lagi kursinya.
Apa? Angka berapa sekarang? 19. Ya, 19. Nah, diskusi ya, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini KPD-nya sudah Ustazah nilai, nanti Ustazah bagikan lagi ya. Perlakuannya dan nilai. Tanggal 19. Ya. Selesai. Sudah selesai. Ya, sudah. Iya, terus namanya yang boleh. Nomor 5. Kalimat yang menunjukkan latar tempat. Nah, kalimat nomor berapa yang ada latar tempat di sana? Berapa? Iya. Iya, iya. Satu titik itu berarti satu kalimat. Kalimat satu. Nah, sudah selesai? Sudah. Bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oh, iya, iya. Ini sama berarti.
dan oda ya. Nah, di dalam komplikasi ini kan berisi rangkaian peristiwa yang di dalamnya itu ada masalah mulai muncul, ada klimaks dan ada anti klimaks. Nah, kemudian selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu apa? Apa? Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Oda? Pesan. Pesan ini bagaimana sifatnya? Apakah harus ada di dalam cerita? Tidak harus selalu ada. Itu boleh pembaca yang menyimpulkan sendiri begitu ya. Nah, makanya tadi, ini tidak ada kodanya kata kelompok berapa tadi? Nah, kan kode itu bersifat boleh tersirat, gitu kan? Nah, jadi tak apa-apa tidak harus ada di dalam cerita itu tertulis. Yang penting pembaca itu bisa menyimpulkan ini kodanya apa, gitu ya. Dan kemudian ini penjelasannya, orientasi itu adalah pengertian, komplikasi itu adalah munculnya konflik, kemudian resolusi penyelesaian, koda merupakan pesan atau amanah ya yang tertulis di dalam cerita. Ini dia langkah-langkahnya: menentukan ide, kemudian melakukan penelitian, membuat data secara umum, membuat kerangka seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, kemudian mulai menulis, mengembangkan cerita, dan terakhir menentukan judul yang unik ya. Jadi judulnya unik. Nah, ini contoh cerita fantasi anak yang menjadi naga. Bisa nyambung ya. Nah, ini dari gambar aku bisa tidak membayangkan anak menjadi naganya dan naganya. Berarti seorang anak itu dia berubah menjadi naga ya. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Nah, siapa? Ya, Gozi. Coba Gozi, coba apa kesimpulannya? Yang belajarnya tentang cerita fantasi kita tahu cara menulis. Jelaskan suaranya. Apa? Gozi itu apa? Apa dalam teks cerita fantasi kita dapat mengetahui apa strukturnya. ya, kita bisa mengetahui strukturnya yang terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan moda ya. Gozi. Siapa lagi yang lain? Jangan Gozi terus, siapa lagi? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terdapat kemustahilan atau bersifat imajinasi atau khayalan gitu kan? Dan itu lagi apa, Bori? Apa intinya, Bori? Hah? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Iya, boleh. Apa? Pokoknya digambarkan secara hitam dan putih. Iya, maksudnya secara hitam dan putih itu apa? Jahat dan baik. Iya, waktu itu ada yang jahat, ada yang baik. Oke, ya di dalam kita menulis cerita itu kita harus sesuai dengan tahapan alurnya, begitu ya. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya lagi. Selama menulis cerita fantasi tadi, ada nggak yang mengalami kesulitan tadi? Dalam mengerjakan kesulitan tak membedakan oh ini resolusi ini komplikasi. Ya, tapi kenapa masih ada yang salah tadi? Kurang teliti. Oh, kurang teliti dan kurang hati-hati ya. Dan koda tadi katanya, kamu udah tahu nggak kodanya apa? Nah, sekarang udah tahu ya koda itu apa. Dan saya sama tanya bagaimana perasaannya setelah ini? Senang. Iya, serius senang. Coba, alhamdulillah mendapatkan ilmu baru ya. Yang sebelumnya belum tahu, sekarang udah tahu ya. Dan saya juga merasa senang ya. Dan aku sudah memiliki pelajaran dengan baik. Berapa sekolahnya? Kita belum selesai ya. Dan ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Dan kalau ada yang mau ditanyakan, untuk materi kita selanjutnya kita akan dari cerpen cerita fantasi ya, cerita fantasi ya. Kita nanti akan menyunting lagi. Tadi kan sudah menulis cerita fantasi. Nanti kita sunting cerita fantasi itu ya. Ini kan LKPD-nya sudah selesai. Nanti berdasarkan cerita yang sudah dibuat kita sunting lagi. Kan tadi sudah saya kasih sedikit. Ini penggunaan kalimat yang tidak efektif, katanya. Nanti itu diperbaiki ketika menyunting cerita fantasi. Ya, sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Dan kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah waktu kita sudah berakhir. Nanti kita tutup lagi pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Silakan ketua
Baik.